Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, pada suatu ketika salah satu istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam akan melahirkan anak Nabi Sulaiman. Para setan yang mendengar kabar tersebut akhirnya berkumpul dan membicarakan tentang akan lahirnya bayi Sulaiman tersebut. Salah satu di antara para setan tersebut ada yang berkata, "Jika anak Nabi Sulaiman ini hidup, maka celakalah kita. Dia menguasai kita, mari kita bunuh saja." Akan tetapi, Nabi Sulaiman mengetahui apa yang direncanakan oleh para setan yang ingin membunuh anak Nabi Sulaiman tersebut. Akhirnya, Nabi Sulaiman langsung memerintahkan angin supaya membawa anaknya ke awan dan akan diasuh di sana. Nabi Sulaiman sangat ketakutan dengan apa yang direncanakan oleh setan-setan tersebut, yaitu membunuh anaknya. Sehingga dia membawa ke atas awan dan mengasuhnya di sana. Namun ketakutan berlebihan yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi takut dengan para setan. Akibat dari ketakutan Nabi Sulaiman terhadap bahaya setan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum dengan mematikan anaknya di atas kursi. Kisah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Ketika menafsirkan surat Sad ayat 34 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagian tubuh atau yang lemah karena sakit, kemudian ia bertaubat." Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Setan dalam Al-Quran mengatakan bahwa setan adalah semua yang menentang perintah Allah dan mengajak yang lainnya untuk menentangnya. Sementara mereka yang hanya membangkang kepada Allah tanpa mengajak yang lainnya melakukan hal yang sama tidak disebut setan. Menurut Quraish Shihab, setan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, setan jenis jin dan setan jenis manusia, di mana kedua-duanya sama berbahaya bagi manusia. Keduanya menggoda manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak terlihat, setan jenis jin bisa leluasa menggoda manusia. Di sisi lain, setan dari jenis manusia juga tidak kalah berbahaya. Seseorang kadang tidak sadar digoda dan diperdaya oleh setan manusia karena sehari-hari bergaul dengan setan dari jenis manusia tersebut. Karena ketika manusia ketakutan berlebihan akibat ulah yang dibuat oleh setan, tentu manusia bisa saja akan meminta perlindungan kepada para setan tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut bisa membuat para setan tersebut merasa lebih mulia dibandingkan manusia. Karena manusia saja takut kepadanya, selain membuat para setan menjadi merasa mulia, mereka juga menjadi semakin sombong. Dan ketika manusia sudah mulai meminta perlindungan kepada setan, tentu manusia akan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Sulaiman ketika mempunyai perasaan takut yang berlebihan karena ulah para setan. Karena tidak ada yang pantas untuk ditakuti sebagai seorang hamba yang beriman kecuali Zat yang Maha Kuasa. Dan karena manusia lebih mulia daripada setan, maka tidak selayaknya manusia takut kepadanya. Namun cukup mengimani bahwa keberadaannya ada, supaya manusia semakin mempertebal imannya kepada Sang Maha Pencipta dan membuat manusia selalu mengingat Tuhannya dan meminta perlindungan tidak selain kepadanya. Seharusnya bukan manusia yang takut kepada setan, tetapi setanlah yang takut kepada manusia karena kemuliaan yang dimilikinya. Namun karena manusia terkadang lemah iman dan merasa takut,
membuat setan menjadi berani menggoda manusia. Sehingga dengan membaca doa dan zikir akan membuat para setan ataupun jin tidak akan mengganggu manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mempunyai iman yang kuat dan mempunyai ilmu akan membuat setan menjauh dari dirinya. Masya Allah, inilah kisah tentang Nabi Sulaiman yang mengasuh anaknya di atas awan karena ketakutannya kepada setan yang ingin membunuh anaknya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki garis keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, maka Nabi Sulaiman yang menggantikannya sebagai raja dan mewarisi tatanya, dan juga sebagai seorang nabi yang melanjutkan menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan anugerah berupa mukjizat, bisa memahami bahasa semua binatang, dapat menundukkan angin hingga menundukkan makhluk halus seperti jin yang semuanya tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Dan berikut saya paparkan mukjizat Nabi Sulaiman dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Yang pertama ialah Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada permadaninya dan mengerti semua bahasa binatang ataupun hewan. Kedua, sanggup memerintahkan semua bangsa jin dan hewan untuk mentaati perintahnya dalam menjalankan misi agama Allah. Ketiga, memiliki permadani yang terbuat dari sutra dan benang emas seluas 1 parsak dan dapat diperintah beliau kemanapun beliau pergi. Keempat, menundukkan segala macam angin. Kelima, mampu menundukkan besi dan tembaga untuk digunakan sebagai tameng atau baju perang dan melunakkannya dengan tangan kosong. Keenam, cincin Nabi Sulaiman yang berasal dari surga. Nabi Sulaiman itu wafat dan tidak diketahui oleh bangsa jin dan semua manusia kecuali setelah tongkatnya rapuh dan dimakan rayap dan beliau pun tersungkur. Saat itulah jin tahu bahwa beliau sudah wafat. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.